cerita sebenarnya seperti apa. Tentu kita belajar dari referensi yang sudah ada ini ya. Tapi memang sebetulnya Mas Arif, ini bahas begini memang agak ngeri-ngeri tak sedap ini. Kalau orang bilang ngeri-ngeri sedap, mesti ada bagusnya, ada sedapnya kan? Ada sedapnya. Ini ngeri-ngeri tak sedap ini. Tapi mudah-mudahan kita bisa bawakan ini dengan smooth ya. Elegan dan artinya kita bisa jujur, transparan dan memberikan keseimbangan bagi berbagai macam pola pikir orang. Ya. Gitu ya. Karena Bung Karno ingin menyatukan nasional agama komunis ini menjadi jualan beliau di dunia internasional. Itu luar biasa, orang kagum nanti. Iya. Nah, beliau itu ingin seperti itu. Iya. Gak ada di dunia ini yang bisa mengandangkan singa, harimau, dan serigala dalam satu kandang. Iya. Indonesia bereksperimen ini. Kira-kira seperti itu. Teladan Nusantara. Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Saya masih bersama sahabat sebagai narasumber di Pojok Tentara, Bapak Mayor Jenderal TNI Agus Arif Fadilah. Kami sudah berbincang dengan berbagai topik dan inilah saatnya sesi terakhir kelanjutan dari pembahasan pada waktu lalu tentang ideologi. Kita akan tanyakan beliau dulu inti dari pembahasan hari ini seperti apa. Gimana Mas Agus? Selamat datang. Terima kasih. Jumpa lagi ya. Jumpa lagi. Ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar tentang ideologi ya. Masalah ideologi, kemudian khusus kita fokuskan ke komunis. Ya. Kemudian sayap kiri, komunis, sayap kiri. Kemudian komunis masuk ke Indonesia, ya. Sampai komunis melaksanakan pemberontakan yang pertama tahun 26 terhadap pemerintahan Hindia Belanda, kemudian tahun 48 terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Musuh ya. Sampai akhirnya dieksekusi para tokoh-tokoh pemberontakan PKI Madiun. Ya. Seperti Musso, Musso sudah tertembak mati duluan. Ya. Kemudian yang dieksekusi di Karanganyar itu Amir Saifuddin, ya. Maruto Darusman. Ya. Kemudian Joko Suyono dan banyak lagi. Sekarang ini kita endingnya gitu ya. Ya. Tiba kita pada puncaknya ya, saat kita menghadapi satu gerakan yang kita sebutkan namanya gerakan 30 September. Kita buat dulu 30 September titik-titik dulu lah ya. Iya. Karena ini yang mau kita wargaming gitu. Kita iya. olah yuda kan. Kita olah yuda kan. Kira-kira yang paling pantas itu siapa yang menjadi dalang? Ya gitu ya. Nggak bisa kita tuduh tanpa kita memberikan data dan fakta yang akurat. Artinya kita yakinkan ya dengan berbagai macam teori yang ada. Yang paling logis ini siapa sebetulnya? Apakah sejarah itu yang betul atau yang membuat sejarah baru ini mulai membelok-belokkan fakta yang betul? Iya. Tapi jadikan saya nyapa dulu dah. Ya, oke. Ya. Sahabat Pojok Tentara, jumpa lagi dengan saya Agus Arif Fadilah. Dengan Udaam kita akan bahas-bahas sedikit tentang masalah gerakan-gerakan 30 September dan yang melatar belakanginya, dari mulai latar belakang politik di era Orde Lama sampai kemudian muncul gerakan tersebut sampai nanti kita sampaikan penumpasannya. Ya. Setelah itu baru session berikutnya kita kulik lebih dalam lagi dengan berbagai macam teori. Ya. Baik yang mengungkapkan orang dalam negeri maupun dari luar negeri. Tentu ini studi pustaka ya? Ya, tentu. Ya. Kita batasin karena sama-sama udah saya lepas aja ya. Tadi perjalanan, habis dari perjalanan pakai topi. Jadi kalau kita ini kan lahir setelah era 30 September. Saya lahir tahun 66, udah tahun 65 bulan 12. Bulan 12. Dengan demikian hampir sama dengan saya. Hanya hitungan hari beda dengan saya. Ya. Sama-sama kita tidak mengalami langsung peristiwa itu. Ya. Sehingga apabila kita menelitinya, Ya. kita hanya meneliti secara deskriptif analitis. Ya. Terutama dengan pendekatan di studi pustaka. Ya. Makanya saya ambil semua pustaka dari berbagai macam sudut pandang. Ya. Dari berbagai macam
kepentingan. Ada orang yang membuat tulisan memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Saya baca semua dan saya analisa supaya kita bisa mengetahui persis siapa kira-kira yang hanya mengglorifikasi, siapa yang kira-kira hanya memfitnah, siapa yang kira-kira hanya gatok-gatok matok, siapa yang kira-kira hanya setelah peristiwa terjadi baru dia kait-kaitkan. Ada akhirnya dia terjebak ke dalam anakronisme sejarah. Jadi apa itu? Sindrom anakronisme sejarah. Jadi history anachronism syndrome, yaitu sindrom tentang sejarah. Jadi orang tersebut menganalisa atau melihat sejarah masa lalu dengan sudut pandang, perspektif, serta konteksnya sekarang. Tentu nggak tepat. Demikian juga melihat hal sekarang dengan konteks sejarahan masa lalu. Dan yang paling berbahaya, digatok-gatokkan sesuai dengan kepentingannya. Ada yang tidak tepat. Itu sahabat ya. Jadi jangan sampai kita teridap history anachronism syndrome. Terutama untuk anak-anak muda, generasi muda yang perlulah dengan pemurnian sejarah ini kita kembalikan lagi cerita sebenarnya seperti apa. Tentu kita belajar dari referensi yang sudah ada ini ya. Tapi memang sebetulnya Mas Arif, ini bahas begini memang agak ngeri-ngeri tak sedap ini. Kalau orang bilang ngeri-ngeri sedap, mesti ada bagusnya, ada sedapnya kan? Ada sedapnya. Ini ngeri-ngeri tak sedap ini. Tapi mudah-mudahan kita bisa bawakan ini dengan smooth ya, elegan dan artinya kita bisa jujur, transparan dan memberikan keseimbangan bagi berbagai macam pola pikir orang. Gitu ya. Jadi sebetulnya bagaimana kejadian gerakan 30 September 65 ya. Kita nggak usah dulu bilang gerakan 30 September A, B, C, D. Nanti pada akhirnya kita bisa simpulkan sendiri. Silakan, gimana? Saya akan berangkat dari pasca musuh ya? Iya. Saya akan berangkat dari situasi menjelang ataupun jauh sebelum peristiwa gerakan 30 September tahun 65. Kita ketahui bersama bahwa pada saat tahun 59, 57 sempat ada krisis itu. Sampai Angkatan Darat ada peristiwa-peristiwa Ahmad Nasution dicopot jadi kasat atau menpangat loh. Kemudian akhirnya dia dilantik kembali pada beberapa tahun sebelumnya dan sempat beliau mendirikan partai itu kan. Sehingga pada saat itu boleh katakan itu situasi politis itu sangat-sangat hampir mirip dengan sekarang ya. Situasi yang begitu panas sedikit, runcing agak politik yang boleh katakan setelah era 55 dengan munculnya kekuatan politik baru pada waktu itu ya. Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Masyumi dan NO yang menjadi 4 pemenang pemilu tahun 55. Kita berangkat dari situ. Setelah itu boleh katakan situasi politik menjadi panas terus. Terutama antara hangat-hangat Angkatan Darat dengan belum. Jadi di antara kekuatan Islam, kekuatan nasionalis masih antara mereka ya. Jadi saling gontok-gontokan segala macam. Situasi politik boleh katakan tidak begitu kondusif. Akhirnya menyebabkan Bung Karno juga dengan didukung TNI dalam hal itu, ABRI waktu itu, akhirnya mendekretkan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Karena pada saat itu kita menggunakan Undang-Undang sementara tahun 50. Pada saat itu. Bukan Undang-Undang Dasar 45 pada saat kita mulai merdeka. Undang-Undang Dasar RIS setelah kita KMB, penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Kemudian sebentar aja RIS setelah menjadi negara kesatuan lagi, negara federal bubar, akhirnya undang-undangnya menjadi undang-undang sementara tahun 50 sampai tahun 59 itu. Jadi 9 tahun itu boleh katakan situasi politik begitu hangat. Dengan dinamika itu baru keluar dekret ya. Akhirnya Bung Karno dengan didukung oleh ABRI waktu itu mengeluarkan dekret tanggal 5 Juli 59. Dekret 5 Juli 59 itu untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tetapi setelah itu, setelah kita kembali ke Undang-Undang 45, boleh dikatakan suasana politik
boleh katakan menjadi yang kita kenal demokrasi terpimpin. Setelah sebelumnya Dwi Tunggal pecah, Ya. Bung Hatta mengundurkan diri. Waktu itu Bung Hatta menyampaikan bahwa oke lah, saya kira kita harus fair untuk memberikan ruang kepada Bung Karno untuk mengimplementasikan ide-idenya. Ya. Kalau saya masih di dalam dan saya cenderung berbenturan atau ketidakcocokan dengan ide-ide Bung Karno, saya kritiki terus sementara saya di dalam. Ada kesungkanan Bung Karno untuk menegur kan, karena saya di dalam kan, begitu Bung Hatta. Ya. Akhirnya nggak fair dong. Ya. Kalau fair, saya harus turun, saya harus keluar dari pemerintahan, saya menjadi orang biasa. Akhirnya disitulah yang terkenal pecahnya Dwi Tunggal. Dwi Tunggal ya. Sejak Indonesia Merdeka. Ya. Bahkan sebelum Indonesia Merdeka, Bung Karno Hatta itu menjadi suatu sosok dua orang yang menjadikan satu, makanya disebut Dwi Tunggal. Namanya Dwi Tunggal. Setelah runtuh itu, boleh katakan Bung Karno tidak mempunyai sparring partner lagi untuk apa. Akhirnya dekret 5 Juli 59, akhirnya demokrasi menjadi demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin. Bung Karno boleh katakan di situ bisa dikatakan mulai diktator. Iya. Mulai diktator. Tetapi Bung Karno tentu akan mempunyai ide-idenya dulu ingin direalisasi. Jadi sebelum Indonesia Merdeka, pada saat beliau, Bung Karno itu ditahan oleh Belanda di Sukamiskin, pertama di Banjar, di Bandung, itu kan menulis buku juga. Ya. Ide-ide Bung Karno sejak mulai di Surabaya, waktu di tempatnya sekolah di Surabaya, di tempatnya HUS Cokroaminoto, Haji Umar Said Cokroaminoto. Jadi ide-ide untuk menggabungkan ideologi kiri, kanan, dan nasionalisme ini menjadi suatu, boleh dikatakan, bisa dikatakan menjadi ide yang boleh dikatakan gila menurut tanda petik ya, dari Bung Karno. Karena belum pernah ada di dunia ini ideologi kanan, kiri, dan nasionalis disatukan. Nggak mungkin bisa disatukan. Jadi menyatukan antara nasional, agama, dan komunis itu dianalogikan seperti menyatukan antara singa, harimau, dan serigala dalam satu kandang. Tapi itu ternyata menjadi ide dasar Bung Karno. Sehingga pada saat tahun 59, mulai 59 demokrasi terpimpin itulah Bung Karno ingin merealisasikan ide-ide Nasakom itu ya, yang sebetulnya itu ide sudah lama. Ya. Jauh sebelum Indonesia Merdeka. Dengan idenya nasionalis, agama komunis tadi. Banyak yang menentang segala macam seperti Masyumi sebagai salah satu pemenang dari 4 besar pemilu tahun 55, terpaksa istilahnya nggak mau mendukung hal tersebut. Yang mendukung dari kalangan Islam atau A-nya, agamanya dari Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama dulu sebagai partai. Nahdlatul Ulama itu bukan hanya sebagai organisasi sosial, tapi juga pernah menjadi partai. Kemudian PKI dari komunisnya, karena justru malah ini blessing and disguise sebagai PKI. Karena selama tahun 26 sampai tahun 55 PKI boleh katakan hidup di Batara. Setelah tahun 55 menjadi pemenang keempat, akhirnya menjadi partai resmi. Akhirnya disitulah dia masuk ke dalam pemerintahan mendukung Nasakom. Itu kan ciri komunis itu, kalau memang dia belum merasa kuat betul, ya dia harus di bawah koalisi atau bukan laten. Dia sudah menjadi partai resmi, dia mendukung pemerintah, dia masuk dalam pemerintahan bersama dengan partai yang sebetulnya berhaluan yang berbeda. Nggak apa-apa untuk sementara itu dompleng lah. Itu strategi komunis. Nah, gejolak Nasakom ini menjadi sesuatu yang meresahkan TNI, terutama Angkatan Darat pada saat itu. Ide-ide Bung Karno dengan Nasakom tidak terlalu terdukung oleh elit-elit Angkatan Darat saat itu. Saat itu kasatnya masih Pak Ahana Sution. Kemudian berganti karena satu dan hal, Pak Ahana Sution sudah mulai waktu mendekretkan 5 Juli 59, Pak Nasution mendukung Bung Karno sehingga sempat akrab. Tapi kemudian dengan ide-ide Bung Karno yang bertentangan dengan ide-ide Nasution, tentu mereka mulai retak lagi. Sehingga Pak Nasution yang diangkat lagi menjadi kasat yang kedua, akhirnya toh diturunkan juga menjadi kepala staf angkatan bersenjata. Karena tidak punya panglima TNI saat itu. Jadi organisasinya beda dengan sekarang. Beliau hanya menjadi kepala staf angkatan bersenjata.
yang mana notabene-nya panglimanya angkatan bersenjata itu Bung Karno. Ya, panglima besar ya. Panglima tinggi, karena nggak ada panglima angkatan bersenjata saat itu. Tapi ada panglima angkatan darat, panglima Ya, angkatan laut. makanya Bung Karno sebagai panglima ya, boleh salah katakan itu kan. Ya. Kalau di Amerika sekarang itu ya kepala staf gabungan ya. Ya. Nah, kalau staf gabungannya itu Pak Nasution, Kasat itu, kepala staf angkatan bersenjata. Dan TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polisi dijadikan seperti kementerian, menjadi kementerian. Ya. Maka namanya menjadi Menpangan, Ya. Kemenpangan, Kementerian Panglima Angkatan Darat. Ya. Pejabatnya namanya Menpangan, Pak Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat. Jadi antar matra terjadi gesekan-gesekan, rivalitas yang begitu keras. Ya. Itu wajar menurut saya. Ya. Semuanya ingin mendekati Bung Karno, semuanya itu. Tapi menjelang tahun 65 itu boleh katakan yang paling akrab dan mendukung betul Nasakom dengan politik Nasakom itu adalah Omar Dhani, yakni Menpango, ya. Menteri Panglima Angkatan Udara. Ya. Walaupun Pak Omar Dhani ini sendiri sebetulnya tidak pernah menjadi pejuang kemerdekaan tahun 45, nggak pernah. Dia tahun 50-an baru sekolah ikut ke Taloa. Ya. Sekolah penerbang di Taloa di Amerika. Beberapa angkatan itu beliau mungkin satu angkatan dengan Leo Watimena, Ya. terus Yadin, itu tokoh-tokohnya itu. Sehingga praktis perjuangan beliau itu untuk negara pada saat perjuangan melawan pemberontak, terutama PRRI Permesta. Itulah yang boleh katakan mengangkat dirinya dekat dengan Bung Karno. Sehingga beliau dalam waktu hanya 10 tahun sejak dia mengabdi menjadi prajurit, sudah bisa menjadi Menteri Panglima Angkatan Udara. Hanya dalam waktu 10 tahun. Omar Dhani ya. Udah umur 10 tahun jadi apa? Dan Nyon aja belum kan? Ya. Masih Wahdan Nyon. Wahdan Nyon. Mayor ya kan? Ayo. Wah ini sudah Laksamana Udara. Ya. Dulu namanya Laksamana Udara. Oke. Jadi saya kira situasi seperti itu. Ditambah lagi ide Bung Karno yang didukung oleh PKI untuk membuat angkatan kelima. Mempersenjatai sipil. Mempersenjatai buruh tani. Ya. Jadi buruh dan tani dipersenjatai. Ya, disitulah mulai. Wah, mulai secara Ya. terus terang gesekan antara terutama angkatan darat dengan Bung Karno mulai terlihat. Elit angkatan darat Otomatis dengan PKI juga. Iya. Partai Komunis itu ya. Oke. Jadi angkatan darat boleh katakan menjadi seperti oposisi. Iya. Nah, walaupun beberapa perwira bukan angkatan darat secara organisatorial, tapi banyak perwira yang loyal dengan Bung Karno banyak. Nanti akan kita bahas. Itu secara pribadi lah. Pribadi. Okay. Tapi secara organisatorial, boleh katakan elit angkatan darat saat itu banyak yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan garis politik Bung Karno. Ya. Dengan garis politik Jakarta Peking Pyongyang, ya kan? Bung Karno dekat dengan negara-negara poros timur, ya kan? Ya. Jadi inilah yang menjadikan elit-elit angkatan darat tidak begitu menyukai dan tidak segaris dengan kebijakan-kebijakan politik Bung Karno. Nah, mulai panas benih ketegangan itu udah mulai. Sementara angkatan-angkatan yang lain tidak begitu. Laut boleh katakan masih tenang. Ya. Banyak juga yang seperti dari marinir seperti Pak Hartono itu. Ya. Nah, panglima marinirnya itu, komandan marinirnya sangat Soekarnois. Bahkan hitam kata Bung Karno, hitam marinir. Putih kata Bung Karno, putih marinir. Nah, seperti itu. Pak R.E. Mardianata, alhamdulillahnya nantinya dia sudah lain ya. Tapi saat itu boleh katakan banyak mendukung Bung Karno. Ya, jalan. Termasuk yang Pak Sucipto dari kepolisian. Yang kelihatan betul-betul mengkritisi garis politik Bung Karno itu hanya Angkatan Darat. Ya. Kita harus lihat sendiri. Oke. Angkatan Darat waktu itu yang diangkat Bung Karno, sebetulnya Ahmad Yani ini menjadi anak masa Bung Karno. Ya. Karena keberhasilan Ahmad Yani memimpin pendaratan di Padang pada saat merebut Padang, peristiwa PRSI, menumpas PRSI. Ya. Kemudian beliau terkenal menjadi perwira yang ganteng, gagah, cerdas, pandai. Beliau sekolah Cisco itu di Fort Leavenworth Amerika dan ranking 1.
Itu luar biasa Pak Yani. Bung Karno senang seperti itu. Ya. Dan Pak Yani ini, makanya Pak Harto sebelumnya kan sempat menjadi staf di Mabesat. Ya. Cuma Pak Yani kan jadi segan. Ya. Pak Harto ini senior loh. Panglima sudah menjadi panglima. Pak Yani itu komandan brigadenya. Oh iya. Pada saat sama-sama Letkol, era perang kemerdekaan menghadapi Belanda, Pak Harto itu menjadi komandan Wehrkreis 3 yang boleh katakan sekarang Pangdam Jaya itu. Ya. Pangdam ibu kota. Pak Yani di Kedu. Makanya pada saat penyerahan kedaulatan setelah KMB, Pak Yani yang menerima penyerahan kedaulatan dari tentara Belanda di Purworejo, kampungnya beliau. Boleh katakan daerah pinggir kan? Ya. Pak Harto tidak, di Jogja nih. Ya. Nah, ibu kota. Selamat Riyadi di Solo. Nah, gitu kira-kira. Jadi Pak Harto boleh katakan dari awal sudah senior ya Pak Yani. Ya. Pada saat Trikora, Pak Harto menjadi panglima kampanye militer, merebut Irian Barat. Oke. Wah, itu bukan orang biasa aja, itu luar biasa. Ya. Tetapi boleh katakan tidak linknya Pak Yani. Iya. Makanya Pak Harto, setelah Pak Yani menjadi Menpangat, kalau Pak Harto tetap jadi staf di situ, Pak Yani kayaknya segan. Makanya Pak Harto dipindahkan, dijadikan Panglima Kostrat. Iya. Keluar dari Markas Besar Angkatan Darat. Ya. Nah, pada waktu itu ya panglima cadangan lah. Iya, Panglima cadangan kan. Zaman itu Ya, nggak ada papanya. Biasa-biasa. Nggak punya pasukan apa-apa. Nggak ada pasukan. Ya. Ya seperti Kogab Wilhan sekarang. Ya. Nah, pasukannya di Kodam-Kodam, di Kotama, di Koop, di Armada kan. Dia sebetulnya semacam air maker lah. Kerangka. Ya. Jadi ada dinamika baru dia bisa dibentuk ya. Ad hoc lah. Ya. Saya kembali ke sesuatu politik waktu itu. Suasana politik begitu panas saat itu, terutama oposisi Angkatan Darat terhadap ide-ide Bung Karno yang menguntungkan PKI saat itu. Iya. Karena Bung Karno ingin menyatukan nasional agama komunis ini menjadi jualan beliau di dunia internasional. Itu luar biasa, orang kagum nanti. Iya. Nah, beliau itu ingin seperti itu. Iya. Gak ada di dunia ini yang bisa mengandangkan singa, harimau, dan serigala dalam satu kandang. Iya. Indonesia bereksperimen ini. Kira-kira seperti itu. Iya. Suasana. Kemudian ditambah lagi, sudah angkatan kelima ditentang oleh Angkatan Darat. Muncul dokumen Gilchrist. Dokumen Gilchrist. apa itu? Suatu dokumen yang ditemukan pada saat rakyat Indonesia melaksanakan demonstrasi di Kedutaan Besar Inggris. Disitulah ditemukan suatu dokumen di salah satu kedutaan besar, di rumahnya duta besar di Inggris. Kalau diserbu masa itu, di situ ada dokumen, ditemukan dokumen Gilchrist. Isinya dokumen tersebut dianalisa kan, wah akhirnya menjadi isu besar waktu itu. Nah, dokumen Gilchrist itu isinya bisa itu bahwa kekuatan Barat waktu itu kan perang dingin ya antara Blok Barat dengan Blok Timur. Blok Barat itu mempunyai local army friend untuk menghadapi Bung Karno ini. Boleh katakan untuk menjatuhkan Bung Karno. Ada local army friend. Jadi ada teman di angkatan darat lokal di Indonesia. Inilah yang akhirnya menjadi kekhawatiran banyak orang, terutama PKI dan Bung Karno. Itu pertama. Karena mulai ada mulai tercium adanya dukungan dari Blok Barat Local army friend siapa? Akhirnya muncullah istilah Dewan Jenderal. Dewan Jenderal itu diinfokan waktu itu. Dewan Jenderal ini adalah suatu dewan para jenderal di Angkatan Darat yang bertugas mengkritisi kebijakan Bung Karno dan yang nantinya akan melaksanakan coup terhadap Bung Karno untuk merebut kekuasaan dari Bung Karno. Gitu. Ini membuat gerah banyak hal. Tidak hanya PKI yang terus-menerus bertentangan dengan Angkatan Darat, tapi juga dari angkatan lain. Terutama dari Angkatan Udara. Umar Dari merasa gerah. Wah, ini apa-apaan ini? Sementara beliau ini kan terkenal orang yang Soekarnois betul. Ya karena gimana? Baru umur 10 tahun dalam penugasan. Sudah langsung jadi Menpangau. Kan sangat berterima kasih sekali. Dia sangat berutang budi lah. Beliau itu sangat Soekarnois sekali.
termasuk yang menentang itu. Sehingga sudah ada dokumen Gilchrist, ada isu Dewan Jenderal, kemudian ada Angkatan Darat yang menentang pembentukan Angkatan Kelima. Ini begitu berkelindan isu-isu ini di dunia perpolitikan nasional saat itu. Sehingga Bung Karno pada saat pertemuan tanggal 6 Juni itu ulang tahun Bung Karno. Ya. 65, tahun 65, 6 Juni 65. Itu beliau melaksanakan pertemuan di Tampak Siring, di Istana Tampak Siring di Bali. Ya. Bersama Waperdam 1, Sugandrio, Waperdam 2, Khairul Saleh, Waperdam 3, J. Lemena, Pangdam Udayana, Brigjen Saifuddin, bersama Gubernur Bank Sentral Yusuf Mudadala, termasuk Brigjen Suparjo mungkin ya? Belum ada cerita ini. Ini baru. Oh, ini baru awal. Prolognya ini. Ya, ini saya cerita prolognya dulu. Ya. Ini baru pada saat ulang tahunnya Bung Karno. Ya. Juni, 6 Juni di 65. 65. Sudah 65 Juni. Ya. Jadi belum cerita belum masuk September nih. Belum. Ya. Suparjo belum muncul, belum. Ya. Kalau wayang ini Suparjo masih ditancap itu. Ya. Tancap kayon. Kira-kira. Jadi ini Buto masih ditancap kayon detik menuju September nih, sahabat. Ini udah mulai menegangkan ini kita. Minum dulu. Aduh, lanjut. Jadi gitu. Jadi masih berantem pertemuan di situ Bung Karno pejabat dari kepolisian ada juga. Oke. Termasuk pasti ajudannya lah, Sabur, Mangil gitu kan. Beliau mengeluh tentang adanya orang yang tidak loyal terhadap dia di Angkatan Darat. Ya. Maka dia memerintahkan kepada Pangdam Udayana, Brigjen Safiuddin ini untuk menyelidiki. Ya. Untuk menyelidiki betul enggaknya. Gitu. Dari situ sudah terlihat bahwa Bung Karno mencurigai di Angkatan Darat ada kelompok-kelompok local RW friend tadi. Ya. Jadi saling berkait ini akhirnya kan. Ya. Akhirnya Pak Saifuddin beberapa hari kemudian saat di Jakarta menghadap juga. Benar. Ya. Kata Pak Saifuddin, Brigjen Safiuddin ini benar. Siapa orang-orangnya? Persis dengan orang-orangnya yang nantinya menjadi korban gerakan 30 September. Ya. Jadi seperti Pak Ahmad Yani sudah jelas, Pak Ahmad Yani. Kemudian Suwondo Parman, Mas Tirto Darmo Haryono, kemudian Donald Ishak Panjaitan, Sutoyo Siswoharjo. Pak Sutoyo ini dari auditor nih kan. Kemudian R. Suprapto, Raden Suprapto. Itu yang orang termasuk Nasution. Pasti. Cuma Pak Nasution bukan linknya Pak Yani. Pada saat itu Pak Nasution dengan Pak Yani sebetulnya masih ada kurang ada harmonis, tidak harmonis. Jadi Pak Nasution kurang harmonis dengan Pak Yani saat itu. Pak Yani juga kurang harmonis dengan Pak Harto. Jadi link Pak Yani ini yang disampaikan oleh Pak Safiuddin ini link dekatnya Pak Yani. Kalau kita lihat orang-orang link dekatnya Pak Yani ini memang orang-orang yang bertugas di luar negeri, sekolah di luar negeri, bertugas di luar negeri, orang-orang yang pintar berbahasa Inggris, pintar bahasa apa. Pak Yani nyaman dibantu oleh orang seperti itu. Maka staf-stafnya orang seperti itu semua. Pak M.T. Haryono lama di Inggris, Pak Sutoyo Siswoharjo lama di Inggris, Pak Donald Ishak Panjaitan lama di Jerman. Sekolahnya M.T. Haryono juga di Amerika. Pak Ahmad Yani sekolahnya di Amerika. Ini orang-orang yang kalau teman-teman kita ini yang sekolah-sekolah di luar negeri itu kan. Kan punya ikatan emosional kan. Pak Harto ini kan orang senior, jauh pengalaman tapi Javanis sekali. Terlalu konservatif. Makanya kurang begitu nyaman. Enggak masuk ke link ini. Makanya Pak Yani menaruh Pak Harto di tempat yang lain. Cadangan ya. Ditendang tapi dinaikkan ke atas sampai ditendang naik ke atas. Ditendang naik ke atas ya. Jadi Panglima Kostrat. Tapi sebenarnya dikeluarkan dari link ini. Dari link markas besar. Pak Yani. Link Pak Yani inilah yang disoroti oleh Pak Safiuddin dan soroti oleh orang-orang PKI yang anti PKI dan anti kebijakan Bung Karno, orang-orang ini. Sampai ada cerita pada saat Pak Yani pernah mengantar Pak Sutoyo Siswoharjo dengan Pak Sukendro kalau nggak salah, menghadap Bung Karno ada perencanaan ada tugas apa gitu, dengan Pak Yani itu dimarahi habis tuh Pak Sutoyo sama Pak
Bung Karno. Ya. Kau nggak loyal sama saya, dimarahin habis dia. Karena ada laporan-laporan tadi itu. Ya. Nah, Bung Karno juga pernah meminta kepada Pak Mursid, Mayor Jenderal Mursid, untuk menyelidiki orang-orang ini. Dengan iming-iming, nanti kamu akan saya jadikan kasat setelah Yani akan saya turunkan. Karena pada saat itu Bung Karno sudah kuat Bung Karno untuk mengganti Pak Yani. Iya. Mengganti Pak Yani isunya bukan dijatuhkan, tidak mendapat jabatan, enggak, dijadikan Waperdam 4. Ya. Waperdam itu kan ada satu Wakil Perdana Menteri 1 kan Subandrio, Ya. Waperdam 2 Khairul Saleh, Waperdam 3 J. Lemena, Waperdam 4 nanti Pak Yani. Ya. Mursid ditawari, mau kamu? Mau, kata Pak Mursid, ya seneng lah dari Menpangan Pak Mursid ini. Akhirnya dia banyak melapor juga pada Pak Karno, Bung Karno tentang masalah perwira-perwira keadaan Angkatan Darat. Ya. Ini. Karena ini orang Soekarno semua. Ya. Orang yang sangat loyal dengan Bung Karno. Ya. Nah, tapi di luar lain Pak Yani. Akhirnya suasana seperti itu, suasana menjelang seperti itu. Ada kekhawatiran local RW friend, dan ada kekhawatiran Bung Karno akan kudeta dari para Dewan Jenderal ini, anggota Dewan Jenderal. Ya. Jadi boleh katakan ada 3 kekuatan yang saling berhadapan-hadapan. Salah satunya Bung Karno, Angkatan Darat, dan PKI saat itu. Yang lain boleh bisa dikatakan sebagai figuran, gitu kan. Karena Angkatan Udara otomatis di belakang Bung Karno, gitu kira-kira. Angkatan Laut boleh katakan netral, polisian netral itu ya. Tapi PKI kekuatan tersendiri. Ya. Mas Sumi udah runtuh, udah dibubarkan karena dianggap terlibat PRRI. Ya. Nah, tinggal NO boleh katakan netral saat itu, karena dia mendukung pemerintahan Bung Karno, mendukung Nasakom kan. Ya. Nah, dengan demikian bahwa suasana seperti itu dimanfaatkan betul oleh orang-orang yang oportunis seperti Subandrio. Ya. Sehingga kebijakan-kebijakan Waperdam 1, dia Waperdam 1 tapi merangkap BPI. Ya. BPI itu Badan Pusat Intelijen. Ya. Sekarang BIN. Ya. Jadi dia itu Waperdam 1 merangkap ketua BPI. Wakil ketuanya itu Brigadir Jenderal Polisi Sutarto, polisi. Ya. Saat itu seperti sekarang BIN kan dari kepolisian. Dulu wakilnya kepolisian. Ketuanya Subandrio, Waperdam sipil. Ya. Jadi akhirnya suasana ini banyak dimanfaatkan oleh orang itu yang dianggap menguntungkan PKI. Saat itu gitu suasana. Tapi PKI juga sangat khawatir dengan keberadaan Angkatan Darat terus ini. Ya. Yang selalu mengkritisi kebijakan Bung Karno yang menguntungkan PKI. Ya. Jadi bertentangan. Sementara di Angkatan Darat internal sendiri pun ada terjadi beberapa ini ya. Fiksi ya. Ya, kalau di internal Angkatan Darat di Mabesat itu boleh katakan sudah Pak Yani semua. Ya. Hanya salah satu asistennya Pak Sukendro ini. Ya. Bukan Sukendro, salah. Ya. Rekso Samudro. Ya. Itu kalau Sukendro lain lagi. Brigjen ini Rekso Samudro, Brigjen juga. Ini yang Soekarnois betul. Ya. Nah, yang akhirnya pada saat peristiwa kejadian 65 Pak Yani sudah nggak ada, yang ditunjuk Bung Karno menjadi caretaker angkatan Menpangat kan itu Rekso Samudro. Saya kembali ke peristiwa yang itu. Akhirnya peristiwa itu dari mulai bulan Juni dari mulai awal 65 sampai Juni. Dari mulai Juni sampai September itu boleh katakan mulai memanas terus ya. Naik terus. Suhunya Eskalasinya tinggi terus ya. Betul. Oke. Suhunya naik terus. Ya. Kemudian terjadi peristiwa. Ya. Pada saat Bung Karno memanggil Untung sebagai komandan batalion kawal kehormatan Dan Pas Pampres lah kalau sekarang. Bukan, belum. Komandan batalion aja dia. Oh iya. Dan Pas Pampresnya Brigjen Sabur. Pada waktu itu ya. Pada saat itu. Oke. Untung itu menjadi salah satu komandan batalion di Resimen Cakrabriawa. Jadi Cakrabriawa terdiri dari 4 batalion. Ya. Batalion 1 Angkatan Darat, komandannya Untung. Batalion 2 dari Angkatan Laut. Batalion 3 dari Angkatan Udara, Batalion 4 dari
kepolisian, kalau ini dari Brimob. Ya. Jadi membentuk 4 batalion ini menjadi satu resimen Cakrawirata. Ya. Komandannya Sabur. Kepala stafnya namanya Maulwi Sailan. Oke. Kemudian asistennya banyak, ada Sutarto, ada juga resimen Cakrawirata. Singkat cerita, Bung Karno pernah memanggil Untung sebagai komandan batalion 1 Kawal Kehormatan untuk mendengarkan keluhannya Bung Karno. Resahnya, saya kok resah dengan perwira Angkatan Darat yang tidak loyal sama saya. Kamu berani menindak? Ya, beliau bertanya kepada Untung. Ya. Tapi peristiwa ini, malam itu juga Bung Karno itu sempat pingsan dia. Ya. Pingsan muntah-muntah. Sehingga peristiwa memberikan perintah kepada Untung ini menjadi tertutup lah. Ya. Dengan peristiwa pingsannya Bung Karno. Sehingga peristiwa pingsannya Bung Karno inilah yang menyebabkan Aidit yang sedang berkunjung di Cina saat itu segera dipanggil pulang. Karena rawan, Bung Karno kelihatannya sakit berat nih, kan gitu. Sebelumnya, Aidit dengan rombongan itu berangkat ke Afrika Utara, di Aljazair. Ada kunjungan lah di Aljazair. Sepulang dari Aljazair, dia mampir ke Cina. Kunjungan aja ke Cina. Di saat kunjungan ke Cina itulah dia ditanya oleh Mao Zedong. Ya, Mao Zedong. Mao Zedong. Kamu mau apa? Kira-kira gitu loh. Dan ini peristiwa omongannya Aidit dengan Mao Zedong ini sampai sekarang tersimpan dokumennya ini di Cina. Sehingga ini dokumen yang sangat penting ini. Karena apa yang disampaikan oleh Mao Zedong dengan Aidit itu, diskusinya itulah mirip persis dengan peristiwa 65 beberapa bulan kemudian. Iya. Kira-kira gitu. Ini saya kutip dari apa yang disampaikan Pak Salim Said dalam bukunya. Oke. Kan pernah Pak Salim Said waktu ngajar kita di Sisko TNI, Pak Salim Said kan menyampaikan bukunya itu. Langsung saya cari buku, langsung saya pelajari. Pak Salim Said waktu meneliti pernah mendapatkan dokumen itu, ternyata masih ada. Omongan atau diskusinya Aidit tulennya ada. Oke. Singkat cerita, Aidit tahu Bung Karno tumbang, sakit, panggil pulang dia. Kalian bawa? Karena dia bawa siapa pulang? Sendiri dia. Okay. Belum dia pulang sendiri dengan rombongannya dia lah paling ya, ajudan segala macam. Kemudian ini bisa dikatakan setelah pulang suasana menjadi suasana lain. Ketakutan PKI untuk didahului oleh Angkatan Darat menjadi semakin memuncak, semakin khawatir dengan melemahnya Bung Karno lah. Dengan melemahnya Bung Karno. Akhirnya informasi ini, makanya dia sudah disuruh pulang. Akhirnya rapatlah mereka di kantor PKI di Salemba. Mereka rapat membicarakan masalah ini. Pertama kali saat itulah Aidit sudah mencanangkan akan melaksanakan coup. Tapi ditentang oleh Nyoto, ditentang oleh Safirman, ditentang oleh tokoh-tokoh dari Komite Sentral PKI lah. Ditentang oleh Kamaruzaman. Belum dia biro khusus, Nyoto, kemudian Lokman, Nyoto, anggota Politbiro dan anggota Komisi Sentral. Karena Komisi Sentral itu lebih luas. Kalau saya analogikan telur ceplok itu putih telurnya, itu Komisi Sentral. Politbiro itu kuning telurnya, lebih simpel lagi. Politbiro itu hanya 5 orang itu. Aidit, Lokman, Nyoto, Ternyata nggak semudah itu gerakan 30. Enggak. Jadi dia mulai kacau. Rapat ada runtunannya. Ada runtunannya. Oke. Wih, ini kok sambil minum dulu nih. Waduh. Luar biasa ini. Jadi nggak bisa lagi kalau kita bilang dulu nggak boleh asal-asalan menuding si A, si B, si C. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan terus kalau tidak ada data dengan analisa yang akurat. Oke, lanjut. Jadi setelah itu Aidit disampaikan jangan jangan sembrono, ini nggak main-main. Mereka nggak setuju semua kita PKI melakukan coup. Oke, selesai.
Terlihat dari situ sudah mulai kepanikannya PKI. Karena ketakutan dia. Akhirnya informasi ini kan banyak dapat informasi juga kan dari PKI, kelompok PKI, Angkatan Darat juga saling mencari informasi segala macam. Akhirnya Aidit meminta kepada meminta kepada Tiongkok untuk mengirimkan tim dokter itu. Mengirimkan tim dokter datang ke istana mengecek kesehatan Bung Karno. Membawa tim dokter ya. Tadi kan sudah dipancing sama Huda saya. Sendiri apa enggak ya kan gitu kan. Tim dokter. Hasil dari pemeriksaan tim dokter Cina itu mengatakan kepada Aidit bahwa kesehatan Bung Karno sudah parah dan hidup Bung Karno tidak lama lagi. Ini akhirnya yang membuat kalangan Komite Sentral PKI jadi kegerahan, ketakutan. Lebih tambah lagi paniknya lah. Tambah lagi paniknya. Gitu lah kira-kira ya. Jadi dengan demikian semakin memperkuat orang-orang di kalangan Komite Sentral PKI ini untuk wah ini bahaya nih. Kalau keduluan Angkatan Darat selesai kita. Gitu. Kemudian ini disampaikan oleh Pak Mahar Marjono selaku dokter kepresiden setelah peristiwa. Ternyata apa yang disampaikan dokter Cina itu nggak benar. Sengaja memprovokasi itu sebetulnya dokter Cina supaya PKI itu apa itu namanya gopoh dan cepat segera melaksanakan action. Jadi sebenarnya sudah mulai banyak kepentingan di sini. Iya, ada kepentingan. Kayaknya Cina sudah memberikan ada kepentingan juga di sini supaya mendorong PKI untuk segera action. Lebih cepat beroperasi lah. Padahal enggak, Bung Karno tidak separah itu. Itu omongan dari Bapak Profesor Dr. Mahar Marjono yang pernah menjadi rektor UI itu yang menjadi dokter kepresidenan saat itu. Ya coba kalau tanya saya, beliau bilang gitu, jangan tanya sama dokter Cina, coba kalau tanya saya katanya. Saya tahu Bung Karno nggak akan segera meninggal, bilang gitu. Tapi ini kepentingan Cina kelihatannya ada dari sini. Kemudian setelah itu ada Gilchrist, ada Dewan Jenderal dan segala macam laporan-laporan perwira yang Soekarnois, perwira Angkatan Darat sudah mulai masuk ke Bung Karno. Bung Karno juga mulai gerah istilahnya. Wah ini harus ada action. Sampai beliau itu memerintahkan Sabur, memerintahkan Dirgo namanya. Kolonel Dirgo itu komandan CPN untuk melaksanakan penindakan terhadap perwira-perwira yang anti terhadap kebijakan dia. Berani nggak kau menindak? Sabur, Dirgo ini kan perwira-perwira tinggi kolonel, brigadir jenderal, sehingga mereka alasannya ini nggak bisa sembarangan, harus dilaksanakan dengan lebih rinci, lebih teliti, nggak bisa cepat-cepat nih Pak. Jadi menolak halus seperti itu. Ya dia nih, semua dia nih aja. Iya, diperintahkan Bung Karno semua bilang iya, semua bilang siap. Tapi dari perintah-perintah kepada beberapa orang ini, Bung Karno kelihatannya ada ketidakseriusan juga. Karena menyampaikan perintah-perintah yang krusial seperti ini di depan orang sipil juga. Salah satunya di depan orang-orang sipil yang akhirnya disimpulkan oleh para analis. Ini jangan-jangan hanya action Bung Karno aja supaya gertakan Bung Karno itu didengar oleh para perwira itu. Supaya perwira itu takut dan menghentikan aksinya. Itu. Bung Karno sengaja ngomong, saya tindak. Kalau betul-betul Bung Karno ingin menindak tindak dengan keras, tidak mungkin dong sevulgar itu, pasti rahasia lah. Sampai ada 2 orang sipil dari kalangan Nahdlatul Ulama itu mendengar. Kan tidak mungkin itu kan. Tapi kok zaman itu kan sebetulnya kalau terhadap kalau artinya tidak sejalan dengan garis kebijakan presiden, kalau nggak sama dengan sekarang cepat bisa langsung digeser sana geser sini Zaman itu sebenarnya keadaan seperti apa? Pak Karno itu seperti apa? Bung Karno sebagai panglima besar dan presiden seumur hidup kan gitu kan? Itu ingin mengganti Pak Yani sudah terlihat. Pak Yani pernah dipanggil, ditanya tentang masalah Dewan Jenderal. Gimana sebenarnya? Disampaikan oleh Pak Yani. Betul ada Pak Dewan Jenderal itu ada.
Tapi bukan mau kudeta, Pak. Bukan membijaksanai atau mengoreksi kebijakan Bapak. Tidak. Kita masih sejalan dengan Bapak, satu garis dengan Bapak. Cuma Dewan Jenderal ini adalah Dewan Wanjakti itu. Dewan pangkat tertinggi itu, Wanjakti. Ya. Dewan Kebijakan pangkat tertinggi. Ya. Untuk menyeleksi perwira-perwira menengah yang akan menjadi perwira tinggi. Kayak kita kan ada Wanjakti kan. Yang sekarang ini. Sekarang ini kita mau jadi pati kan di Dewan Jenderalnya maksudnya itu ya. Itu sebetulnya. Ya. Udah disampaikan oleh Pak Yani sebetulnya. Ya. Jadi Pak Yani udah ditanya langsung sama Pak. Ya. Ada Pak, tapi bukan mau kudeta gitu. Ya. Tapi Bung Karno masih tetap belum yakin kan, karena cocok dengan dokumen Gilchrist. Ya. Yang nantinya ternyata dokumen itu dokumen bodong. Bukan bodong tidak ada ya, ada tapi dokumen palsu. Ya. Hanya sengaja untuk memprovokasi. Ya, yang menyatakan adanya Dewan Jenderal untuk kudeta itu ya. Ada local elmifre di situ. Ya. Local elmifre ya cocok dengan informasi dari perwira-perwira yang melapor pada Bung Karno tadi, Dewan Jenderal tadi. Oke. Oh, berarti local elmifre itu bahasa orang luar, Ya. bahasa orang dalamnya ya Dewan Jenderal itu. Kira-kira seperti itu. Lanjut sampai masuk ke era mana nih? Ke Setelah situasi itu, mana? suasananya kan semakin panas. Oke. Akhirnya kepentingan Bung Karno untuk menindak perwira-perwira ini berhenti aja berjalan di tempat kepada para perwira, kepada Dirgo, kepada CPM, kepada Sabur, nggak jalan. Nggak jalannya. Karena apa? Mereka kan orang pinter. Iya aja di depan Bung Karno, tapi nggak dilaksanakan oleh dia itu. Ya. Tapi Bung Karno mengeluh kepada seorang letnan kolonel, komandan batalion yang picik politik boleh katakan, ya ditelan mentah sama dia. Ya. Itulah Letkol Untung itu. Iya, Letkol Untung. Ya. Nah, dia tuh pemegang bintang sakti itu karena keberhasilan dia pada saat operasi Trikora. Ya. Akhirnya Untung, karena Untung ini adalah orang yang sudah dibina oleh Biro Khusus PKI. Nah, Biro Khusus PKI itu non-struktural sebetulnya. Ya. Suatu badan yang non-struktural dari PKI dan tidak semua anggota komite sentralnya ngerti. Itu organnya Aidit, organnya ketua PKI saja sebetulnya. Ya. Hanya beberapa orang dari Politbiro dan komite sentral yang mengetahui adanya organisasi. Jadi ketuanya adalah Sam Kamaruzaman itu. Yang mana Sam Kamaruzaman itu sudah kenal dengan Aidit kalau diruntut sejarahnya itu sejak peristiwa PKI Madiun 48. Mereka sama-sama lolos lah. Dan Aidit itu mempunyai mertua yang dekat dengan Sam. Mertuanya Aidit itu. Ya. Sejak tahun 48 itu. Jadi Aidit sebetulnya sudah mengenal Sam sejak lama. Dan Sam merasa terhutang budi juga dengan Aidit karena Sam merasa terhutang budi dengan mertuanya Aidit saat itu. Nah, itu. Jadi ada semuanya ada kaitannya. Ada kaitan semua. Ya. Boleh dikatakan itu sebetulnya kalau orang sekarang bilang itu think tank-nya lah kira-kira ya. Ya. Bukan think tank. Think tank-nya itu Komisi Sentral dan Politbiro. Tapi ini organ khusus ya. yang digunakan Aidit untuk menggalang atau mencari simpatisan di kalangan Tentara Nasional Indonesia dan Polri, di kalangan ABRI. Ya. Jadi ini organ khusus, biro khusus ini adalah organ di luar struktur yang diketuai oleh Sam Kamaruzaman, di wakilnya Pono, wakil keduanya Wahyono. Ya. 3 orang ini orang biro khusus ini, penolong biro khusus ini. Aidit, Pono, Wahyono berhasil menggalang banyak orang. Darat, laut, udara, polisi banyak yang bisa digalang. Termasuk Parjo CS lah ya. Iya, termasuk Parjo CS. Yang mengundang Parjo nantinya ya, setelah peristiwa nanti, datang dari Kalimantan itu Sam Kamaruzaman. Nah, dengan demikian, kegelisahan Bung Karno yang mengeluh kepada Untung ini tersampaikanlah kepada Sam lewat Untung. Tersampaikan lewat Sam pada Untung, tapi kegelian Bung Karno itu bukan berarti Bung Karno menyuruh membunuh, enggak. Ingin menindak, menghadapkan gitu. Iya. Bung Karno enggak ada dia untuk membunuh, enggak ada. Jadi ada semacam kecelakaan operasi. Nanti kita kecelakaan operasi sebenarnya. Nanti kita bahas. Jadi Bung Karno itu ingin menindak perwira itu. Bawa dia ditindak, makanya dia mengundang Dirgo, komandan CPM juga. Supaya ditangkapi CPM, perwira-perwira tinggi ini hadapkan kepada beliau
nanti akan saya tindak dia begitu mulai dicopot gitu. Mulai terbaca ini. Jadi sebetulnya sederhana saja itu. Iya. Hanya bukan diculik, tapi Iya. panggil Kan ke ada sini. sana, tindak Ya. itu sebetulnya. Yang hanya memberitahu. Kalau sekarang dibilang kira-kira panggil menghadap ke sini. Ya kan? Kira-kira begitu. Kasih peringatan. Iya. Oke, kira-kira begitu. Oke, lanjut. Tapi perintah Bung Karno kepada para jenderal ini, Pak Sabur, Dekdo, Dirgo, ini berjalan di tempat. Yang menggelinding itu dari Untung. Untuk menggelinding disambut oleh Sang Kamulyaman. Mulailah mereka melaksanakan rapat-rapat, membicarakan aksen. Pertama kali rapatnya itu hanya omong-omong saja. Ada 10 kali rapat sebelum G30S. Pertama itu di rumahnya Wahyudi. Itu kira-kira hanya omong-omong saja lah. Wahyudi itu perwira mana? Wahyudi itu perwira dari Kodam Jaya. Wahyudi. Pertemuan di rumah Wahyudi itu yang hadir Sam, Pono, itu dari biro khusus. Kemudian Kolonel Latif, kemudian Brigade 1, kemudian Brigademu itu udah Jayakarta. Kalau udah jadi danjonnya ya. Danjon keberapa itu ya? Makanya di situ namanya doang kita taruh. Oh, kita taruh. Gambarnya nggak ada. Kemudian ada letkol Untung Syamsuri. Nah, ini danjon kalau kehormatan. Kemudian Mayor Agus Sigit. Kemudian Kapten Wahyudi yang punya rumah. Kemudian Mayor Udara Sujono. Mayor Udara Sujono ini adalah komandan P3. P3 itu pasukan pengamanan Pangkalan. Halim, dia komandan Pangkalan Halim. Dia rapat omon-omon dulu di sana. Di rumahnya Wahyudi. Kopasket lah. Hanman lah kalau sekarang. Lanjut. Bukan Kopasket dia nggak PGT. PGT dulu ada sendiri, P3 ada sendiri. Cuma sekarang ini yang menjadi pengaman Pangkalan ya Kopasket malah sekarang. Dulu ada pasukan sendiri khusus. Lanjut. Kemudian rapat yang kedua, rapat ketiga, itu rapat terus. Jadi meningkat keseriusannya ya. Keseriusannya. Padahal itu semua sederhana saja. Iya, ngadepkan sama saya. Iya. Cuma akhirnya ditangkap oleh biro khusus ini jadi serius karena apa? Cocok dengan kita. Iya. Jadi kepentingan bertemu. Iya. Biro khususnya PKI ini kan sudah ketakutan akan adanya kudeta para jenderal. Iya. Apalagi sebelum rapat pertama di rumahnya Wahyudi itu, PKI sudah dapat info bahwa pada tanggal 5 Oktober nanti Dewan Jenderal akan kudeta. Sebelum 5 Oktober itu, Pak Yani nanti akan memerintahkan kepada Angkatan Darat untuk memeriksa semua organisasi PKI dan underboy-nya untuk mencari senjata. Yang isunya sudah diselundupkan dari Cina secara ilegal. Tambah gerah ini PKI ini. Tambah dongkol dengan Angkatan Darat nih. Padahal ini isu. Apakah Pak Yani akan masalah itu? Berarti memang sudah mulai kita membaca. Memang ada dalangnya memang ya. Ini sudah mulai. Oke, lanjut. Gerah semua. Kepentingan PKI dengan kepentingan kegundahan Bung Karno lewat Untung tadi bertemu. Rapat pertama. Rapat keduanya tanggal 9 September. Rapat pertama tadi di rumahnya Wahyudi itu tanggal 6 September. 3 hari kemudian tanggal 9 September rapat kedua. Rapat ketiganya mulai tambah aus ini. Rapat ketiganya tanggal 13 September 65. Rapat keempatnya tanggal 15 September 65. Tinggal itu di rumahnya Kolonel Latif. Rapat kelimanya tanggal 17 rapat keempatnya 15 September di rumahnya Pak Latif. Rapat kelimanya 17 September. Udah mulai 2 hari rapat lagi kan? Udah mulai intens rapatnya. Di rumahnya Latif lagi. Oke. Rapat yang ke-6 tanggal 19 September itu di rumahnya Syam Kamulyaman di Salemba Tengah. Kemudian udah mulai intens tanggal 22 September rapat lagi. Itu rapat yang ke-7. Rapat yang ke-8 itu tanggal 22 September 65. Itu di rumahnya Syam. Rapat ke-9 tanggal 26 September. Rapat ke-10 tanggal 20 September di rumahnya Syam di Salemba Tengah. Sekarang saya mau sampaikan bahwa pada saat rapat yang kelima tanggal 17 September 65 itu di rumahnya Latif. Sudah mulai disusun
perencanaan pengorganisasian Untuk untuk mengambil para jenderal tadi itu. ya bukan KUP ya, tapi untuk mengambil ya kita nggak bisa bilang culik ya, tapi Ya. namanya untuk Ya, memanggil paksa untuk merealisir keinginan tadi. dengan Bung Karno untuk menghadapkannya gitu ya. Oke. Kan sudah membuat perencanaan. Ya. Sekarang mengorganisasi. Ya. Nah, kan kita ini kan prosedur pimpinan pasukan. Dia sudah melaksanakan prosedur pimpinan pasukan ini. Ya, ya, ya. Sudah membuat mencari informasi, ya kan? Ya. Kemudian mempelajari tugas dia kan. Ya. Kemudian sekarang mengorganisasi dia. Dia akan menggunakan beberapa batalion. Rencananya dia akan menggunakan batalion 530. Ya. 454. 530 ini dari divisi Brawijaya. Ya, ya. Kemudian 454 dari Diponegoro. Ya. Ini ada ceritanya sendiri. Akhirnya kan dia terlibat kan, batalion Iya. 530 dengan 454. Ya. Jadi batalion 530 dan 454 itu bagian dari brigade para 3 Kostrat. Ya. Ya. Batalion ada 3, 530, 454 dan 328. Ya. Kalau sekarang ini 328 kan dalam brigade apa? Brigade berapa ya? Brigade 3 Karyango. enggak. 328, 330 dengan 305 Tengkorak. Sekarang itu kan 17. brigade 17. Ya. Nah, dulu 328 itu satu brigade dengan dalam operasional ya. Ya. Dengan batalion 454 dan batalion Ya. 530. Oke. Nah, itu. Tapi yang dilibatkan hanya Ya. 2 batalion ini. Yang 328 dalam pendekat tidak dimasukkan. Ya. Nah, ini perlu tanda tanya juga nih. Kita harus mempelajari sendiri. Kita harus sebagai seorang perwira harus mempelajari kenapa 328 tidak dilibatkan. Kemungkinan perwira 328 kan dari Siliwangi. Kemungkinan kerjasam tidak sampai ke sana. Ya. Kerjasam untuk mencari atau merekrut orang-orang 328 menjadi anggota PKI mungkin tidak sesempurna dia masuk ke 530 dan 454. Ya, ya. Itu mungkin itu. Ya. Singkat cerita, disusunlah organisasinya. Ya. Kemudian satu batalion dari Brigif 1. Jangan-jangan batalion udah. Batalion 203 itu Siliwangi dulunya. Dulunya Siliwangi ya. Kemudian satu kompi dari batalion Kawal Kehormatan Cakrabirawa. Ya. Pertama hanya satu kompi aja, kompinya Dul Ari. Tapi kemudian karena batalion yang lain tidak jadi, akhirnya satu batalion ikut semua. Ya. Batalion Kawal Kehormatan, batalion 1 Cakrabirawa. Kemudian satu kompi di bawah Kapten Wahyudi. Ya. Nah, itu dari Kodam Jaya. Kemudian 1.000 orang sukarelawan. Ini ada cerita lagi. Jadi sejak bulan Juni, Auri sudah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan sukarelawan. Tapi tujuannya sebetulnya dalam rangka Digora menghadapi Malaysia. Ya. Dan tujuan yang kedua dalam rangka mendidik masyarakat sekitar Pangkalan untuk ikut membantu. Kalau dia dididik oleh Auri, dilatih kemiliteran, nantinya diharapkan dia membantu pengamanan Pangkalan. Ya. Ya. Karena ada peristiwa meledaknya gudang senjata dan munisi di Wahyudi, Madiun. Ya. Dan itu ditengarai oleh Auri sabotase dari Anasir AC. Ya. Karena sedang perang kita, di Kora kita, sedang konfrontasi kita dengan Malaysia. Nah, Oke, lanjut. jadi ada kepentingan untuk untuk merekrut sukarelawan dalam rangka di Kora dan itu. Ya. Tapi semua itu intinya itu bukan dalam rangka ini sebetulnya, bukan dalam rangka gerakan 30 September. Bukan dalam rangka September. Tapi itulah hebatnya Sang Dalang ini. Bisa mencomot-comot untuk satu kepentingan dan fokus pada tujuan yang diinginkannya. Tapi yang saya sampaikan kepentingan merekrut sukarelawan itu kepentingan murni Auri. Tetapi inilah kepentingan ini disabot oleh organ Auri yang sudah terpengaruh oleh Kamaruzaman Biro khusus yaitu Mayor Udara Sujono. Kebetulan dia sebagai komandan Pangkalan komandan P3 pasukan pengamanan Pangkalan. Itu makanya kalau orang berbicara siapa dalang-dalang, banyak sekali teori. Oke, kita lanjut dulu. Lanjut ya. Setelah itu direkrutlah beberapa. Ya. Karena kebijakan pimpinan yang untuk merekrut dalam rangka Digora ini
politisi oleh Sujono tadi, Mayor Sujono. Ya. Akhirnya yang direkrut itu orang-orang PKI semua, pemuda rakyat, Gerwadi semua. Ya, ya. Bahkan dari Kalimantan Barat namanya Tahak bin Nasir. Ya. Itu seorang pemuda rakyat dan tokoh PKI Kalimantan Barat, anak buah Sopian langsung. Dia didatangkan ke Jakarta untuk ikut pelatihan itu. Jadi yang dilatih itu bukan sekitar Pangkalan, malah orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur segala macam, bahkan Kalimantan Barat ada. Ya, ya. Direkrut di situ dilatih. Berarti itu sudah pengkaderan sebetulnya Ya. dalam suatu gerakan tertentu yang mana pimpinan Angkatan Udara sendiri tidak menyadari itu. Ya, ya. Karena yang bermain Mayor Sujono, Komandan Pasukan Pengamanan Pangkalan. Ya. Yang bermain Sujono, yang tahu persis ini Sujono gitu. Ya tahunya pimpinan udara mungkin, oh perekrutan sukarelawan telah dilaksanakan, latihan, seneng aja. Nggak tahu itu orang-orang kiri semua yang dipanggil. Ya. Pemuda rakyat dan Gerwani. Nah, inilah. Oke. Ini jagonya Sam Kamulyaman merekrut orang seperti Mayor Sujono ini. Sehingga keperluan pasukan yang begitu besar dapat tertutupi. Nah, saya langsung lanjut kita lagi. Oke. Kemudian masih kurang untuk merasa ini kurang saya ini kalau ini. Masih kepengin saya mendapatkan tank. Jadi untung mengorganisir lagi tambahan 30 tank atau panser yang diharapkan dapat dari Siliwangi. Maka ada orang yang dihubungi di Siliwangi yang bisa membantu ini, yang boleh dikatakan dia mendukung gerakan ini yang sudah digalang oleh Sam. Dan ini sejak zaman tahun 48 yang saya ceritakan pada sesi kemarin, orang yang menjadi kasdam, yakni Brigadir Jenderal TNI Rokman. Brigjen Rokman Kasdam Siliwangi pada saat 65 itu. Ya, ya. Informasinya menyanggupi menyiapkan 30 tank dan panser. Karena Mayor Rokman pada saat tahun 48 dia sudah ditengarai batalion Rokman ini. Dia kemudian batalion ini. Ya. Tidak dilibatkan menyerang Madiun. Karena sudah ditengarai dia banyak terlibat komunis. Akhirnya dia diungsikan ke Wonosobo. Ya. Tidak dilibatkan operasi di Madiun dia. Padahal kan sangat membutuhkan pasukan saat itu Hatta. Tapi tahu Rokman ini lain ini. Terlibat. Nah, apa? dia ada kaitannya dengan orang-orang kiri. Musuh, ya. Akhirnya sampai tahun 65 bisa jadi brigjen dia kan. Ya. Akhirnya dekat juga dengan orang komunis. Tetap saja kembali ke komunis ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Sudah oke. Di waktu itu disanggupi akan dikirimkan pada saat D-Day nanti. 30 tank atau hari H. Kalau kita istilahnya hari H. Ya. Kalau Inggris D-Day kan gitu. Ya. Kemudian saat pertemuan ke-6 di rumah Sam itu, disitulah baru Sam ngomong ada seorang jenderal yang akan mendukung gerakan kita. Nah, disitulah baru muncul Suparjo. Ya. Itu sudah pertemuan ke-6. Itu yang dia simpan tadi. Iya. Ya. Untuk membangkitkan semangat. Iya, perjuangan. ada seorang perwira tinggi yang akan mendukung kita. Nah, Iya. itu sudah pertemuan ke-6. Tapi Suparjo belum ikut pertemuan. Suparjo masih di Kalimantan Ya. karena dia sebagai Panglima Komando Tempur 1 Iya. yang langsung di bawah Umar Dhani karena Panglima Trikoranya kan Umar Dhani. Udah nih. Ya. Pak Harto sebagai wakil. Pada saat Trikora, Pak Harto Panglima Mandala. Ya, ya, Saat Trikora malah Pak Umar Dhani ya, ya. yang boleh katakan anak kemarin sore. Pak Harto udah perang gerilya, perang Pak Umar Dhani belum ikut apa-apa, tahun 50 baru jadi tentara dia. Setelah kemerdekaan baru jadi tentara dia. Baru sekolah penerbang di Taloa di Amerika. Tapi itulah karena yang menunjukkannya presiden. Nah, di situ mulai Umar Dhani dengan Pak Harto juga sudah agak mulai panas dikit. Nah, Pak Harto merasa ini kok anak kemarin sore mimpin saya kan gitu kira-kira. Oke, kembali ke rencananya itu. Kemudian pada saat pertemuan yang ke-7, ini sudah mulai ada pembagian tugas. Pertemuan ke-7 ini sudah ada pembagian tugas pasukan-pasukannya. Jadi kalau pertama pertemuan ke-4 tadi masih butuh sekian batalion. Kalau yang ke-7 ini sudah mengorganisir pada saat D-Day-nya. Makanya batalion-batalion itu Sudah mulai dengan pembagian tugas. ya. Kalau kita kan pembagian mempelajari tugas, kemudian mencari informasi, terus
mengorganisir. Nah, menjadi POM 1, POM 2, apa kan gitu kan? Nah, sekarang dioperasi. Ada 3 pasukan. Pasukan Pasopati. Itu pasukan untuk menculik. Yang dipimpin oleh Kapten Dul Arif. Nah, itu diambilkan dari Cakrabirawa, dari kompi, salah satu kompi dari Batalion 530. Nah, dan dari Kodam Jaya ada juga. Pasukan Pasopati yang menculik. Kemudian pasukan Bima Sakti. Pasukan Bima Sakti itu yang bertugas untuk mengamankan ibu kota dan istana. Ini dipimpin oleh Bima Sakti itu dipimpin oleh ini Kapten Suradi Prawiroharjo dari Batalion 530. Suradi Prawiroharjo itu Badanio 530. Badanio 530. Jadi dia sebagai komandan pasukan Bima Sakti. Kemudian yang ketiga namanya pasukan Gatot Kaca. Itu pengamanan pangkalan. Kalau kita ini pengamanan kalau kita patroli kecil itu PAM 3. Pengaman belakang lah. Pengamanan TBS masih lumayan. Pengamanan kira-kira gitu. Jadi itu yang bisa saya catat. Kemudian saat pertemuan ke-8 baru ditentukan akan membentuk Dewan Revolusi. Nanti kabinet akan didemosionerkan, dibentuklah Dewan Revolusi. Ya, mulai keluar apanya? Politiknya ini sudah bahasa politik kalau udah Dewan Revolusi. Sudah mulai keluar aslinya gitu ya. Untuk menghadapi Dewan Jenderal ini. Tadinya bukan Dewan Revolusi namanya. Dinamakan Dewan Militer. Tapi Aidit nggak setuju. Di pertemuan ke-8 itu Aidit nggak setuju. Melewat SAM tentunya. Karena Aidit saat itu belum ikut pertemuan. Jadi pertemuan sampai ke 9 itu SAM terus. SAM Karmajaman dengan Pono dan Wahyono. Aidit belum muncul saat itu. Pertemuan terakhir pada saat D-Day atau hari H itu nanti baru muncul ya. Setelah dia dijemput dari rumah. Jadi istilahnya Dewan Militer katanya Aidit jangan terlalu sempit. Mau militer, ganti Dewan Revolusi biar anggotanya bisa luas, tidak hanya tentara saja. Nah, ini kira-kira. Itu Aidit menolak seperti itu. Saat pelaksanaan nama-nama pada saat Dewan Militer itu disebutkan nama pelaksana gerakan itu ada 2 panglima angkatan. Saat namanya masih Dewan Militer, yaitu Omar Dhani sebagai Men Pangau dan R.E. Marta Dinata Men Pangau. Padahal nggak tahu mau dia, tapi akhirnya kan ditolak oleh Aidit. Tidak ada Dewan Militer. Akhirnya disebutlah Dewan Revolusi. Dewan Revolusi itu. Dari pertemuan inilah pertama kali muncul nama Aidit itu. Jadi pertemuan pada saat ke-8 itulah nama Aidit baru muncul. Berarti begitulah ya. Dia menutup dirinya itu begitu. Lapis demi lapis mereka simpan. Akhirnya covernya pada mendekati hari HJMJ, dia harus tampil karena memang di situ hal menentukan untuk menyampaikan bagaimana strategi dia di lapangan nantinya kan begitu ya. Oke, ini yang sudah bisa kita bayangkan. Yang tadinya hanya sesederhana itu, ada konflik internal, kemudian ada ketidaksepahaman antara presiden dengan angkatan darat pada waktu itu, angkatan darat dengan angkatan laut, kemudian ketakutan PKI dengan angkatan darat, kepentingan Cina dengan PKI, kemudian kepentingan Amerika juga. Ya pasti itu. Cuma tidak mau untuk membatasi terjadinya apa perkembangan komunis di Indonesia. Banyak sekali teori. Kayaknya ini kita sudah mulai bisa sudah sampai hampir sampai pada puncaknya nih. Cuma pada saat peristiwa G30S-nya ini, peristiwanya ini tidak ada sedikit pun data yang menyebutkan campur tangan dari CIA Amerika Inggris nggak ada. Belum ada. Kalau Amerika melaksanakan operasi intelijen di Indonesia, ya semua negara melaksanakan operasi intelijen. Kita juga melaksanakan operasi intelijen pada negara lain. Operasi intelijen strategis. Ada 10 komponen strategis kan? Ada 10 komponen intelijen strategis. Data untuk penunjang itu ada.
bagaimana konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Malaysia ini adalah negara persemakmuran Inggris. Inggris merupakan satu koloni dengan Amerika. Bukan satu koloni, boleh katakan dulu mengkoloni Amerika. Ya, jadi artinya ini data-data terkait yang bisa dianalisa sehingga di samping itu masih ada perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet. Jadi begini ya. Kalau soal Amerika, Inggris dan Barat nih ya, kalau Barat melaksanakan operasi intelijen segala macam di Indonesia sudah pasti. Bahkan terbukti pemberontakan PRI Pemesta didalangi Amerika. Pembunuhan rencana pembunuhan Bung Karno banyak sekali itu. Salah satunya dari salah satu pilot tempur angkatan udara, orang Manado. Ternyata dia anggota Pemesta. Kan di belakangnya Amerika juga. Kalau itu tapi untuk gerakan 30 September ini, nggak ada data yang menyampaikan bahwa ada campur tangannya dari dia. Untuk gerakan tanggal 30 ini untuk titik di 30 September ini. Tapi kalau secara global, pasti. Semua orang bermain intelijen pasti. Dalam suasana damai kita melaksanakan operasi intelijen. Tapi intelijen strategis itu mungkin pasca dari 30 September itu baru nanti saat itulah akan kita bicarakan. Dia mengalami blessing in disguise lah. Akhirnya banyak diuntungkan dan akhirnya setelah pasca itu Amerika banyak membantu memegang kekuasaan setelah itu. Kalau itu kita lanjut dulu di sini. Kemudian ini kelihatannya mulai panas kepala ini. Kita mungkin break dulu. Teladan Nusantara.